Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak yang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Kita belajar matematika pada materi persamaan kuadrat bagian yang kedua atau pertemuan yang kedua. Persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari bersama Bu Linda itu adalah sebagian saja. Yang telah kalian pelajari yaitu mengenai pengertian persamaan kuadrat dengan akar-akarnya, yang meliputi definisi pengertian persamaan kuadrat, kemudian menentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat, dan pengertian dari akar-akar persamaan kuadrat. Kalian juga pada pertemuan yang pertama sudah belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kemudian masih ada cara lagi, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, tapi tidak kita bahas mengingat waktu yang dalam keadaan darurat. Dan yang kita bahas nanti adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Karena materi ini adalah materi baru yang pada kurikulum tahun yang lalu atau kurikulum yang lalu tidak diajarkan dan baru kali ini diajarkan, dan materi ini memang agak sedikit ribet. Materi ini sebenarnya turunan dari materi SMA kelas 10 ya, pada kurikulum yang lama. Sehingga nanti akan dibahas mengenai prasyarat memfaktorkan bentuk aljabar supaya kalian bisa memahami cara memfaktorkan atau cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan lebih detail. Kemudian kita review tentang apa yang disampaikan oleh Bu Linda, yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya tertinggi berpangkat 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, C bilangan real, A tidak boleh 0. X disebut variabel. Sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini dinamakan persamaan kuadrat yang dinyatakan dalam X. A seperti kemarin, A itu merupakan koefisien X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Baik, kita beri contoh sedikit untuk review, yaitu persamaan kuadrat dan menentukan nilai ABC. Kalau ada X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka ini persamaan kuadrat dalam X yang sudah mirip dengan bentuk umumnya. Sehingga kalau hal ini dapat diketahui dengan mudah. Kalau ditanyakan A, ya A-nya sama dengan 1 di depan X kuadrat. B-nya sama dengan 4, itu letaknya di depan X. Dan C adalah 3. Bagaimana kalau ada 5T plus 4T kuadrat? T itu variabelnya. Berarti ini namanya persamaan kuadrat dinyatakan T. Kita buat bentuk umumnya sehingga menjadi apa? 4T kuadrat kita letakkan di depan, plus 5T di belakang, ditambah 0 sama dengan 0. Maka dari sini A-nya adalah 4, letaknya di depan T kuadrat. B-nya sama dengan 5 di depan T, dan C-nya adalah 0. Oke, review kembali pengertian akar persamaan kuadrat. Kalau ada bentuk kuadrat PK AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, apa yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian? Akar atau penyelesaian adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan kuadrat bernilai 0, atau nilai X sehingga memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat, satu persamaan kuadrat maksimal memiliki 2 akar atau penyelesaian. Boleh memiliki 1 akar penyelesaian.
atau tidak memiliki penyelesaian real. Perhatikan contoh persamaan berikut ini, persamaan kuadrat berikut ini. Ada persamaan kuadrat e kuadrat min 4 sama dengan 0. E kuadrat min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Mengapa? Kalau untuk X sama dengan 2 kita masukkan ke kiri, maka didapat 2 kuadrat min 4. Kalau kita hitung sama dengan 0. Artinya untuk X sama dengan 2 itu memenuhi persamaan kuadrat. Kemudian untuk X sama dengan min 2, kita masukkan ke ruas kiri. Maka min 2 kuadrat dikurangi 4. Kalau kita hitung sama dengan 0. Tapi untuk X sama dengan 1, kita masukkan 1 kuadrat min 4. Apakah sama dengan 0? Ternyata kalau kita hitung 1 kuadrat dikurangi 4 itu tidak sama dengan 0. Berarti yang memenuhi persamaan kuadrat adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Sehingga X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 itu adalah merupakan akar persamaan kuadratnya. Contoh soal, jika X sama dengan 3 adalah salah satu akar persamaan kuadrat, E kuadrat tambah BX tambah 18 sama dengan 0, berapakah nilai B? Ingat, X sama dengan 3 adalah salah satu akar. Ya, kalian disuruh menentukan nilai B. Nah, karena X sama dengan 3 itu merupakan akar, maka X sama dengan 3 pasti memenuhi persamaan kuadrat. Berarti apa? X sama dengan 3 gantikan ke E kuadrat tambah BX plus 18. Berarti 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah 18 sama dengan 0. 3 kuadrat 9, 9 tambah 18. Akhirnya 9 tambah 3B tambah 18 sama dengan 0. 3B tambah 27 sama dengan 0. 3B sama dengan min 27. Karena 27 dibuang ke kanan jadi negatif 27. B-nya berapa? Min 27 per 3 sama dengan min 9. Oke, cara menyelesaikan persamaan kuadrat seperti yang dijelaskan oleh Bu Linda pada pertemuan yang lalu. Yang pertama dengan cara memfaktorkan 2 dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk nomor 2 tidak kita bahas karena waktu dalam keadaan darurat. Kita langsung review ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ingat, memfaktorkan harus paham. Oleh karena itu, kalian harus memahami bagaimana cara memfaktorkan. Kalau memfaktorkan cepat, maka kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan juga lebih cepat. Tapi kalau kalian tidak bisa memfaktorkan, maka dari sinilah awal kesulitan kalian belajar persamaan kuadrat. Baik anak-anak, diperhatikan. Coba bentuk yang saya tampilkan ini dilihat. X kali X plus 2 sama dengan berapa? X kuadrat plus 2X. Kok bisa? Ya, X kali X hasilnya X kuadrat ditambah X kali 2 ya 2X. Sehingga X kali X plus 2 hasilnya X kuadrat plus 2X. Oke, bentuk yang berikutnya yang sering kita pakai. X plus 3 kali X plus 2. Bagaimana cara mengkalikannya? X kali X hasilnya X kuadrat. X kali 2 hasilnya 2X ditambah. Kemudian 3 kali X hasilnya 3X ini ditambah. Kemudian 3 kali 2 hasilnya 6 ini ditambah. Lalu sederhanakan. Yang mungkin disederhanakan adalah 2X tambah 3X menjadi berapa? 5X. Coba kita lihat. X kuadrat ditambah ini 5X plus 6. Sehingga X plus 3 kali X plus 2 hasilnya X kuadrat plus 5X plus 6. Lantas, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri penulisannya atau pemahamannya?
Ya, kalau dari kanan ke kiri berarti nih X kuadrat tambah 2X itu hasilnya pasti X kali X plus 2. Coba untuk yang berikutnya. X kuadrat tambah 5X plus 6 pasti hasilnya X plus 3 kali X plus 2. Nah, bentuk yang terakhir ini atau bentuk yang warna kuning ini dinamakan bentuk pemfaktoran. Ya. Ya, kalau begitu memfaktorkan itu apa? Yaitu menjumlahkan atau mengkurangkan suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian. Ingat, X kuadrat tambah 2X dirubah jadi perkalian X kali X plus 2. Ini ada penjumlahan, bahkan nanti ada pengurangan. X kuadrat tambah 5X plus 6 itu nanti menjadi bentuk perkalian. Atau kalau difaktorkan menjadi X plus 3 kali X plus 2. Ya. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Nah, ini masih merupakan prasyarat supaya kalian lancar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bentuk-bentuk memfaktorkan itu yang pertama adalah selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini kalau difaktorkan menjadi X plus Y kali X min Y. Tolong dipahami. Ya, bisa dicek nanti. X kali X hasilnya X kuadrat. Y kali min Y kuadrat. Kemudian Y kali X hasilnya XY. X kali min Y hasilnya min Y. Kalau ditambahkan jadi 0. Sehingga X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y. Cara mengingatnya. Gimana cara mengingat ini? Kalau ada selisih 2 kuadrat maka sediakan 2 kurung. Jadi kurung dan kurung, kurung dan kurung sediakan. Langsung dipasang plus atau min dengan plus boleh. Kemudian variabel yang depan X, variabel yang belakang Y tinggal nulis X plus Y kali X Y. Ya, nih. Contoh. Nah, X kuadrat min 16. Bagaimana kalau difaktorkan? 16-nya dirubah menjadi 4 pangkat 2. Sehingga X kuadrat min 4 pangkat 2. Ini kan bentuknya sudah menyerupai selisih 2 kuadrat. Ini 4, ini X, ini 4. Sehingga hasilnya apa? X plus 4 kali X min 4. Mudah bukan? Kemudian yang kedua, 4 X kuadrat min Y kuadrat. Yang kuadrat adalah X-nya. Oleh karena itu dirubah menjadi apa? 2X kurung kuadrat. Ya. Nah, 2X dikurung kuadrat min ini Y kuadrat. Bentuk yang ini merupakan bentuk selisih kuadrat. Sehingga kalau difaktorkan 2X plus Y kali 2X min Y. Kadang-kadang kita memfaktorkan pakai distributif. AX plus minus AY. A itu adalah faktor yang sama. Ya, faktor yang sama di luar nanti dikalikan X plus minus Y. Coba dicek. A kali X hasilnya AX. A kali Y hasilnya AY. Ini plus minus. Contoh, 2X plus 6Y. 2 dan 6 itu faktornya berapa? 3. Maaf, 2 dan 6 faktornya 2. Atau FPB-nya 2. Berarti 2 dikeluarkan. 2 dikurung. Kemudian ini tambah, ini tambah. Ini ditulis X. Kenapa? 2 kali X kan 2X. Nah, yang belakangnya 3Y. 2 kali 3Y. Ya. Kalau kita cek berarti 2X, 2 kali X tambah 6 kali Y. Cocok kan? Nah, ini pakai distributif. Contoh lagi, 3X kuadrat min 12X kalau difaktorkan. 3 dengan 12, FPB-nya 3. X kuadrat dengan X, FPB-nya X. Berarti yang dikeluarkan 3X, faktor yang sama. Berarti ditulis X. Yang di dalam kurung 3X kali X, 3X kuadrat. Yang belakang 4. 3X min 4, 12X. Ingat, yang sebelah kanan ini adalah bentuk pemfaktoran karena bentuknya sudah merupakan perkalian. Oke, bentuk yang sangat sering dipakai pada persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C dengan A1. Bagaimana kalau difaktorkan?
X kuadrat plus BX plus C. A-nya diganti 1 sehingga di sini tidak ditulis. X kuadrat tambah BX plus C sama dengan apa? Kalau difaktorkan X plus M kali X plus N. M dan N dicari. M dan N itu dua bilangan. Dua bilangan kalau dikali hasilnya 1C atau C. Tapi kalau dijumlah hasilnya harus B. Ingat, M dan N kalian cari. Kalau M dan N sudah ketemu, maka faktornya tinggal X plus M yang ketemu dikali X plus N yang ketemu. Untuk memperjelas, kita ambil contoh. Bagaimana kalau X kuadrat tambah 7X tambah 12 difaktorkan? Kelihatannya susah. Tapi perhatikan prinsip yang di atas ini. Ya. Nah, berarti kalian mencari M dan N. Dua bilangan M dan N, kalau dikali hasilnya 12. Ingat, kalau dikali hasilnya 12 kali 1 atau 12. Tapi kalau ditambahkan M dan N itu hasilnya harus 7. Ingat, kalau dikali hasilnya 12, tetapi kalau ditambah hasilnya 7. Bilangan berapa itu? Nilai yang memenuhi adalah M-nya 4 atau N-nya 3. Ya kan? 4 dan 3 kalau dikalikan 12. 4 dan 3 kalau ditambahkan 7. Sehingga ini digantikan ke sini. Ya, sehingga X kuadrat tambah 7 plus 12 adalah faktornya X plus 4 kali X plus 3. Kalau kalian ragu, Anda boleh ngecek. Kalian boleh ngecek. Ya, X kali X, X kuadrat. 4 kali 3, 12. Kemudian yang 7 gimana? 4 kalikan X, 4X. 3 kalikan X, 3X. Selalu ditambah. Jadi 4X, ini 3X ditambah hasilnya 7X. Benar ya. Yang terakhir adalah bentuknya mirip nomor 3, tetapi A-nya tidak sama dengan 1. Ya, nanti kita lihat contohnya di persamaan kuadrat. Oke, masih review. Dengan cara memfaktorkan, bagaimana? Harus bisa memfaktorkan seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian pakai prinsip dua bilangan A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ingat, A-nya sama dengan 0. 0 kali B sama dengan 0, berarti A-nya harus sama dengan 0 atau B-nya 0. Berarti 0 kali A hasilnya 0. Ya. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0, tetapi memakai cara faktoran. Ingat, ini sudah merupakan bentuk umumnya kan? Nah, kalau sudah merupakan bentuk umumnya, maka yang ruas kiri itu jadikan pemfaktoran seperti A kali B. Ingat, ya, cari dua bilangan, kalau dikalikan 12, kalau ditambahkan 7, yaitu apa? 3 dan 4. Berarti nah, ini apa? X plus 3, X plus 4 sama dengan 0. Ingat cara ngeceknya tadi? Jika kalian ragu, X kali X, X kuadrat. Ya, 3 kali 4, 12. 3 kali X disimpan. X kali 4 disimpan, jadi 3X tambah 4X hasilnya 7X. Benar ya? Kalau sudah, warna biru menyatakan A, warna merah menyatakan B. Berarti apa? A kali B sama dengan 0. Jawabannya pasti A sama dengan 0 atau B-nya 0. Berarti apa? X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3. 0 dikurangi 3 kan? Tapi ini dianggap X yang pertama atau akar yang pertama. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. 0 dikurangi 4, ini akar yang kedua. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 3 dan min 4. Atau min 3 atau min 4. Dibolak-balik sama saja, min 4, min 3, terserah ya, tidak ada keharusan ya. Baik anak-anak, ini review, saya percepat. Bagaimana kalau ada persamaan kuadrat 9X kuadrat min 16 sama dengan 0? Tetap ini pakai selisih 2 kuadrat tadi ya.
9x kuadrat itu dirubah jadi 3x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Yang ruas kiri difaktorkan. Nah, jadi apa? 3x plus 4, 3x min 4 sama dengan 0. Berarti apa? A kali B sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Ya, 3x plus 4 sama dengan 0, 3x min 4 sama dengan 0. Ini tinggal diselesaikan ke bawah saja, satu-satu. Ya, 3x sama dengan min 4, paham? Karena 4-nya dibuang ke kanan, min, jadi 0 min 4, min 4. Min 4-nya dibuang ke kanan, jadi 0 tambah 4, ya. Kemudian X-nya berapa? Min 4 per 3. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua apa? 4 per 3. Ya, kadang-kadang ditanyakan himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian ya berarti ya ditulis aja. Ya, min 4, 4 per 3. Nanti diletakkan di dalam kurung kurawal. Boleh letaknya terbalik 4 per 3, min 4 per 3. Tapi biasanya di dalam himpunan itu dituliskan dari kecil ke besar. Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini ya, 3x kuadrat min 27x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan saja. Ya, menjadi 3x kali x min 9 sama dengan 0. Kalau kurang yakin, kita periksa 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 9 min 27x. Betul ya? Nah, nanti 3x-nya sama dengan 0 atau x min 9 sama dengan 0. Ya, x1-nya apa? 0 per 3, 0. X2-nya berapa? Akar yang kedua, 9. Jadi akar-akar adalah 0 atau min 9. Boleh dibalik, ini 9, ini 0, terserah. Kalau ditulis himpunan penyelesaian ya 0,9 atau 9,0 letakkan di dalam kurung kurawal. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat? 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini mirip dengan contoh yang pertama, tapi di sini hanya 2. Penyelesaian hampir sama ya. Berarti yang ruas kiri difaktorkan. Ya, cari dua bilangan. Carilah dua bilangan jika dikalikan hasilnya 12. Dari mana 12? Ini tadi kan A kali C. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 7. Iya. Ingat, kalau dikalikan hasilnya 12, tapi kalau dijumlah hasilnya 7. Bilangan yang memenuhi berapa? 3 dan 4. Akhirnya ditulis ya. Kurungnya ada 2, kurung. Karena ini 2x kuadrat, kalian tulis 2x, 2x. Nah, 3-nya dipasang, 4-nya dipasang. Boleh terbalik, 4, 3 boleh. Lalu hasilnya dibagi 2. Nah, 2 itu apa? A-nya tadi. Inilah yang sedikit membedakan kalau A-nya 1 dengan A-nya selain 1. Saya ulang ya. Bilangannya yang memenuhi apa? 3 dan 4. Berarti apa? Kalau ini 2x kuadrat berarti tulislah 2x, 2x. Ya. Kalau misalnya 3x kuadrat ya 3x kali 3x di sini. Nanti 3 dan 4 dimasukkan. Baru dibagi 2. 2 itu koefisien A ya. Kalau di sini 3x kuadrat berarti 3x, 3x di sini 3. Oke, kalau sudah, ini kan dua bilangan dua bilangan dibagi 2 ya. Maka bilangan yang depan dibagi 2 boleh, bilangan yang belakang dibagi 2 boleh. Baginya harus salah satu. Tetapi yang saya pilih adalah yang belakang saya bagi 2. Kenapa? Kalau yang depan dibagi 2, hasilnya nanti pecahan. 2x dibagi 2 gampang, tapi 3 dibagi 2 kan pecahan. Kalau kita ambil yang belakang, 2x dibagi 2 kan enak, 2. 4 dibagi 2 kan enak. Jadi gampang. Sehingga nanti apa? 2x plus 3, ini hasilnya 2x, x plus 2. Nah, sampai sini kalau kalian ragu boleh dicek. Boleh ngecek, 2x kali x berapa? 2x kuadrat.
3 kali 2 berapa? 6, cocok. Untuk 7x gimana? Ini. Nah, 3x. Yang ini kan kalau dikali 4x-nya. Ini 3x, kalau dikali ini 4x, jadi apa? Kalau ditambahkan 7x, cocok kan? Nah, kalau sudah sampai sini, berarti tinggal mudahnya. 2x plus 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. Ya, x-nya sama dengan min 2. Berarti x1 nya min 3 per 2, x2 nya 2, ya. Sehingga akar-akarnya adalah min 3 per 2 dan atau min 2. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, ya penyelesaian x1 x2 ditulis, kemudian diberi batasan koma, kemudian diletakkan di dalam kurung kurawal. Nah, itu reviewnya. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC? Ya, kenapa kok rumus ABC? Karena apa? Di dalam persamaan kuadrat itu kan ada unsur A, B, dan C. Ya, unsur ABC tadi dimasukkan ke dalam rumus. Makanya dinamakan rumus ABC. Rumus yang ada rumus yang ada melibatkan A, nilai B, nilai C. Ya. Nah, rumus ini sebenarnya ini didapat dari kuadrat sempurna, ya. Kuadrat sempurna yang dijabarkan sehingga nanti ketemu dalam bentuk rumus, ya. Kalau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, maka tentu harus ingat rumus ABC-nya. Nih, X12 artinya akar pertama atau kedua sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk X yang pertama, akar pertama biasanya ambil yang positif. Untuk akar yang kedua ambil yang negatif. Oke. Kemudian setelah itu memasukkan nilai ABC dari persamaan kuadrat yang diketahui atau yang ditanyakan. Yang ketiga, selanjutnya hitung akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Ini lebih mudah, tapi kadangkala cukup panjang hitungnya. Bagaimana kalau ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x plus 12 sama dengan 0? Kita cari akarnya tapi menggunakan rumus ABC. Ya, penyelesaian. Nah, x kuadrat tambah 7x plus 12 sama dengan 0 ini kan sudah merupakan bentuk umumnya. Sehingga A-nya tahu 1, B-nya 7, C-nya 12. Oke, selanjutnya bagaimana? Masukkan ke dalam rumusnya untuk mencari akarnya. Ya, untuk mencari nilai X. Nah, ini rumusnya. Ya. Min B, B-nya dimasukkan 7. Ini plus minus akar B-nya dimasukkan 7, 7 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, C-nya 12. Per 2 kali A, A-nya 1. Ya sudah, tinggal ngitung. Ya. Kemudian sama dengan apa? Sama dengan min 7 plus minus 7 kuadrat kan 49. Dikurangi 4 kali 1 kali 12, 48 per 2. Sehingga yang di dalam akar ketemu 1. Berarti apa? Akar 1. Sehingga apa? X akar yang pertama kedua sama dengan min 7 plus minus. Ini kan akar 1, hasilnya 1 per 2. Untuk mencari akar yang pertama, maka apa? Min 7 plus 1. Kita ambil yang plus, lalu dibagi 2. Min 7 min 7 tambah 1, min 6. Min 6 bagi 2, min 3. Untuk akar yang kedua, maaf ini akar kedua ya. Akar kedua itu apa? Min 7, min 1 per 2. Min 7, min 1, min 8. Min 8 bagi 2, min 4. Jadi akar-akarnya adalah min 4 atau min 3. Atau min 3 atau min 4. Terserah dibolak-balik. Nah, kita kasih satu contoh lagi. Rumus ABC masih sama. Oke. Persamaan kuadrat 4x kuadrat sama dengan 25. Tentukan akar-akarnya kalau menggunakan rumus ABC. 4x kuadrat sama dengan 25, kita rubah menjadi 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Diperoleh apa?
A-nya 4 ya, B-nya. Nah, lihat ini A-nya 4. Ini kan persamaan kuadrat dalam X. Ya, berarti AX kuadrat A-nya 4, BX B-nya 0, kemudian C-nya min 25. Kalau ABC nilainya sudah dipastikan tahu dan benar, maka tinggal memasukkan ke perhitungan rumus. Nah, min B, min 0, akar B-nya 0, 0 kuadrat min 4, 4 kali A-nya 4, C-nya min 25 per 2 kali 4. Hati-hati memasukkannya. Ya, min 0 ya 0, gak usah ditulis, plus minus akar 0 kuadrat 0. Ini kan min 4 kali 4 16, atau begini, min 25 kali 4 min 100, min 100 kali min 4 jadi 400, akar 400 per 8. Kita tahu akar 400 kan 20 ya, jadi per 8, sehingga X1 nya ambil yang positif 20 per 8. Kalau disederhanakan kan tinggal dibagi 4 bagi 4, 5 per 2. Maaf, ini X yang kedua ya. X yang kedua ambil yang negatif, berarti min 20 per 5. Maaf, min 20 per 8 sama dengan min 5 per 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah 5 per 2 atau min 5 per 2. Demikian anak-anak, materi kita banyak yang review di pemfaktoran, tetapi kita singgung masalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Terima kasih dan silakan berlatih, semoga sukses. Untuk tugas di Google Form dikirim pada hari Rabu, maksimal hari Rabu tanggal 2 September 2020, paling lambat jam 5 sore. Ya, setelah jam 5 sore link sudah tertutup. Oleh karena itu, kalian manfaatkan waktunya sebaik-baiknya ya. Yang tugas-tugas nanti dalam satu link nanti Pak Anwar sebarkan ke Bapak Ibu guru pengajar di masing-masing kelas ya, ke Bu Nur Indah, ke Bu Linda, ke Pak Manap, dan juga ke saya sendiri. Terima kasih, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.